Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami eh, akan menyampaikan terkait dengan deep learning dengan algoritma CNN. Untuk anggotanya sendiri ada 3 orang. Pertama Bayunda Mertia Dewa dengan NIM 164, selanjutnya Muhammad Nurbawi Alam dengan NIM 141, dan saya sendiri Ahmad Rifki Irwanto dengan NIM 134. Deep learning menurut ahli yaitu Ian LeCun mendeskripsikan deep learning sebagai pendekatan yang memungkinkan mesin untuk belajar mewakili data secara hierarkis. Beliau menekankan penggunaan arsitektur neural network dengan banyak lapisan untuk meningkatkan kemampuan model dalam memahami struktur kompleks dalam data. Menurut Bud Segman, bahwa deep learning merupakan pendekatan dari machine learning di mana model komputasionalnya yang sangat kompleks terbentuk dari pelatihan pada data besar. Dan menurut Geoffrey Hinton mendeskripsikan deep learning sebagai cara untuk melatih jaringan saraf-saraf sangat besar untuk mengingat banyak hal. Selanjutnya yaitu dataset dan teman saya. Dataset atau MNIST Modified National Institute of Standard and Technology. MNIST adalah dataset yang digunakan untuk sebagai ujian atau proyek pembelajaran mesin yang umum karena sifatnya yang relatif sederhana, tetapi cukup untuk mengajarkan konsep-konsep dasar dalam pembelajaran mesin dan pengenalan gambar. Untuk selanjutnya merupakan algoritma yang digunakan, di mana di sini dalam deep learning ini menggunakan algoritma convolution neural network atau yang biasa dikenal dengan CNN. CNN ini merupakan jenis arsitektur neural network khusus yang dirancang untuk menangani data grid seperti citra atau data spesial lainnya. CNN terinspirasi oleh cara manusia memproses visual dan secara efektif digunakan dalam tugas pengenalan pola visual, terutama dalam bidang pengolahan citra dan visi komputer. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan hasil dari program yang telah kita buat, di mana hasilnya adalah tampilan heatmap yang memberikan visualisasi tentang seberapa baik model mengklasifikasikan setiap kelas pada data pengujian. Di mana untuk selanjutnya ini merupakan kami akan mendemokan hasil program kami. Nah, ini programnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada program ini menggunakan Google Colab sebagai text editornya. Untuk bagian ini impor package dari Python itu sendiri terdiri dari impor np, df, sn, dan impor mnis dan TensorFlow, menggunakan TensorFlow. Selanjutnya load data ini di-load dari data mnist, dan untuk selanjutnya yaitu berikut untuk mencetak bentukan shape dari data pelatihan dan data penguji. Dari penjelasan ini yang saya belum ini untuk pembentukan gambar dengan dikit tulisan tangan untuk pelatihan, dan yang dua ini dikit pada gambar-gambar pelatihan, dan print test itu untuk gambar-gambar dikit tulisan tangan untuk pengujian, dan yang terakhir baris terakhir untuk melabel sesuatu dengan digit pada gambar-gambar pengujian. Dan berikut ini dari skrip ini sebelumnya
untuk hasilnya X-trend 6000,28,28 dan X-trend yang kedua 6000, X-testnya 1000,28,28, tes selanjutnya 1000. Set pelatihannya berisi 60.000 gambar dan set pengujiannya berisi 10.000 gambar. Vektor masukan dimensinya 6000 kali 28 kali 28. Untuk vektor keluaran dimensinya 6000 kali 1. Setiap vektor bagi individu dimensi 28 kali 28 dan setiap vektor keluaran individu berdimensi 1. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu proses mengimpor pustaka Matplotlib dan menggunakan Magic Command. Yang merupakan ini import matplotlib.pyplot ASPLT dan matplotlib inline. Matplotlib digunakan untuk menggunakan visualisasi seperti plot dan grafik. Sedangkan matplotlib inline adalah perintah Magic Command khusus untuk lingkungan kerja Jupyter Notebook. Dengan ini, plot yang dihasilkan oleh matplotlib akan ditampilkan langsung di dalam notebook, bukan ke jendela pop-up terpisah. Jadi langsung muncul di sini nanti. Selanjutnya ini adalah PLT IMShow (NP Squeeze, X-trend dan PLT Show). Fungsinya adalah untuk menampilkan gambar. Yang pertama ini X-trend ini untuk mengambil gambar pertama dari data pelatihan, dan fungsi NP Squeeze digunakan untuk menghilangkan dimensi yang tidak diperlukan agar gambar dapat ditampilkan dengan benar. Yang PLT Show ini menampilkan gambar yang telah diolah dengan menggunakan fungsi IMShow. Fungsi show digunakan untuk menampilkan plot atau gambar ke dalam output notebook. Ya, seperti ini outputnya. Lalu Y-trend ini untuk menampilkan gambar atau memberikan label yang sesuai dengan gambar yang pertama dari data pelatihan dataset finish di atas. Y-trend ini merupakan pelatihan. Yang X-trend ini juga sama pelatihan. Yang X-trend ini representasi dari digit tulisan yang sesuai dengan label Y-trend di atas ini. Biasanya gambar tersebut dapat ditampilkan menggunakan fungsi seperti PLT IMShow yang ini tadi, PLT NP Squeeze ini. Lalu selanjutnya adalah tahap normalisasi pixel dari gambar. Di sini data pelatihan dan data pengujian dinormalisasikan dengan dibagi nominal 255, di mana hal ini dilakukan untuk mengonversi nilai pixel dari rentang 0 sampai 255 ke rentang 0 sampai 1, sehingga nantinya nilai pixel dalam kedua dataset berada dalam rentang yang sama setelah dinormalisasi. Setelah melakukan normalisasi, dilakukan penampilan data lagi X-trend dan hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ini merupakan mendefinisikan modelnya. Yang pertama ini ada model sekuensial yang dimana membuat objek model dari kelas sekuensial itu. Kemudian yang kedua ada model add. Model add maksudnya di sini menambahkan lapisan konvolusi 2D dengan 32 filter. Yang ini
add conv 2D dengan 32 filter maksudnya. Dan untuk 3,3 ini maksudnya berukuran kernel 3x3 gitu. Activation relu maksudnya itu dalam bentuk inputan shape. Inputan shape ini ukurannya 28,1. Bentuk ini sesuai dengan ukuran gambar pada website data MNIST itu. Kemudian edit polling layer, dimana yang ketiga ini saya blok ini merupakan model add maxpool maxpool 2D, dimana menambahkan lapisan polling maksimum 2D dengan ukuran pool 2x2. Kemudian yang keempat add flatten, dimana maksudnya ini menambahkan lapisan flatten untuk mengubah representasi data menjadi bentuk datar sehingga dapat dihubungkan ke lapisan-lapisan fluffy connection. Kemudian selanjutnya model add design. Maksudnya ini 100 activation relu, dimana 100 ini merupakan lapisan fully connection dengan 100 neuron dan fungsi aktivasi relu. Kemudian selanjutnya menambahkan output layer, dimana 10 activation softmax, maksudnya menambahkan lapisan output valley dengan connection dengan 10 neuron sesuai dengan jumlah kelas digit dalam MNIST dan fungsi aktivitas softmax. Kemudian selanjutnya compile the model, dimana model compilation-nya ini loss sama dengan sparse categorical cross entropy, dimana maksudnya mengkompilasi model dengan menentukan fungsi kerugian loss. Optimizer ADAM ini maksudnya metrik yang akan diukur selama pelatihan. Kemudian selanjutnya fighting the model, maksudnya melatih model fit, X-train, Y-train, dan epochnya. Maksudnya melatih model menggunakan data pelatihan selama 10 epoch gitu. Jadi proses pelatihan mengoptimalkan parameter model berdasarkan nilai loss yang dihasilkan dan dari fungsi kerugian yang ditentukan sebelumnya. Nah, ini merupakan hasil dari model-model tersebut dengan 10 epoch tadi. Selanjutnya merupakan model evaluation, maksudnya memanggil model evaluate pada model dengan menggunakan data pengujian X-test dan Y-test, dan di bawah ini merupakan hasilnya dengan hasil loss 0,543 dan akurasinya 0,9869. X-test ini data gambar digit tulisan tangan untuk pengujian. Kemudian yang Y-test ini label-label yang sesuai dengan digit pada gambar-gambar pengujian. Selanjutnya ini merupakan prediksinya. Y prediction, model predict X-test, dimana menggunakan model untuk melakukan prediksi pada data pengujian X-test tadi, yang hasilnya adalah probabilitas prediksi untuk setiap kelas. Y prediction labels sama dengan NP argument max. I ini for I in Y prediction ini merupakan mengubah probabilitas prediksi menjadi label kelas yang sesuai dengan nilai tertinggi dalam konteks
klasifikasi multikelas NP arguments, mengambil indeks dari nilai tertinggi dalam vektor probabilitas. Kemudian CM TF-MET confusion matrix yang ketiga, yang baris ketiga ini merupakan menghitung matriks kebingungan dengan membandingkan label sebenarnya, yaitu Y-test dengan hasil yang diprediksi prediction label. Kemudian selanjutnya plt.figure figure size, ini bukan ukurannya, membuat figur heat map yang hasil di bawah ini menggunakan Seaborn dengan memasukkan metrik kebingungan CM, parameter non sama dengan true. Kemudian selanjutnya sn.heatmap, maksudnya ini membuat heatmap menggunakan Seaborn dengan memasukkan matriks yang cm. Selanjutnya PLTX label, predicted, dan PLTY label yang trans. Yang X label ini yang baris ke-6 ini merupakan menyertakan label pada sumbu X yang menyatakan kelas yang diprediksi. Kemudian yang bawahnya ini yang PLTY label ini menyertakan label pada sumbu Y yang menyatakan kelas benarnya, yang dimana jika dijalankan maka akan keluar hasil seperti gambar heatmap di bawah ini. Nah, inti dari program CNN ini merupakan hasilnya itu heatmap yang memberikan visualisasi tentang seberapa baik model dapat mengklasifikasikan setiap kelas pada data pengujian. Mungkin sekian penjelasan program dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.